Cuekin aja lah, biarin. Woi, ikut enggak? Enggak deh, aku malas. Besok aku mau main game bareng teman online aku. Ikutlah, kan kau udah lama gak gereja. Iya loh, bahas kan kayak gitu. Ya udahlah, kapan-kapan aja gerejanya. Ya udahlah, ayo praktik aja. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. 1, 2, 3, ya. Dari terbit matahari. Keesokan harinya, Lea dan Olivia pergi ke sekolah minggu. Sedangkan Mirel sibuk dengan gamenya di rumahnya. Banyak kali lagi nih tagihannya. Duh, Pak, tagihan bulan ini banyak banget. Kapan ngasih uang bulanan? Nantilah, pakai uang kemana aja. Gak bisa gitu loh, udah mau jatuh tempo ini. Lah, kok nggak mau? Gasor kau. Lah, gak bisa gitu lagi, tagihannya udah banyak kali. Lah, kenapa emangnya? Suka pula. Jadi kalau pertama apa kayak gitu sih? Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Oh, mamaku berantem, aku capek kali. Terus kok bisa berantem? Terus kok mau kemana sekarang? Gak tahu, aku capek. Udah, ayo kita begini sih. Yaudah, ayo kita ke gereja, aku juga udah jarang banget. Dalam cerita tersebut, gereja dijadikan sebagai tempat penenang hati kita. Kita sebagai makhluk hidup mempunyai dua kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan fisik dan kebutuhan rohani yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Gereja membuka pintu selebar-lebarnya untuk umat Allah menjalin hubungan istimewa dengan Tuhan Allah. Namun, masih banyak sekali yang menghiraukannya dan menganggap hal itu sepele. Gereja menjadi rumah kita untuk berlindung dalam cinta kasih Allah. Gereja sendiri juga disebut dengan persekutuan. Mengapa demikian? Karena dalam gereja, seluruh umat akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Para umat akan selalu membantu umat lain, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita. Itu ada si Cindy. Iya, samperin yuk. Lagi ngapain, Cin? Iya, mikirin apa? Suka mikirin apa? Lah, kok Juda sih? Oh iya, tadi kata mama sama papa, besok kita sekolah minggu sama bareng. Jadi, besok mandinya agak cepet lah, udah telat kayak minggu kemarin. Malu-maluin tau? Lah, emangnya kenapa kalau misalnya telat? Iya bener tuh. Maluin kata tepat waktu. Ah, Abang Adek, nanti kalau misalnya sekolah itu sekolah yang benar ya? Oke, Ma. Papa mama ke tempat orang bisa dulu ya. Oke, Ma. Dadah. Nah. Salah. Kok gitu sih? Kamu nanti ikut doa lingkungan nggak? Kayaknya ikut sih. Oh. Hai guys. Kan ngomongin apa nih? Ini itu mau bahas tentang doa lingkungan. Cindy, kamu kok rajin banget sih ke gereja? Ya kan itu udah kebiasaan aku dari kecil. Itu guru sekolah minggunya udah datang. Ayo siap-siap. Ayo. Cindy dan teman-temannya pun akhirnya gereja bersama. Walaupun di hati Cindy, ia malas ke gereja. Siska, ini aku pulang ke rumah dulu ya. Kamu mau ikut doa lingkungan? Enggak deh. Oh, enggak. Aku ke rumah dulu ya. Dadah. Bye-bye. Ikut doa lingkungan gak ya? Males banget lagi. Udahlah, gak apa-apa. Tadi kan aku udah gereja. Katanya bapaknya Budi sakit ya? Iya, Ma, katanya gitu. Itu bukannya Selin ya? Bukannya seharusnya dia ikut doa lingkungan sekarang? Gua tahu kok. Kak Cindy, kamu ikut doa lingkungan?
gereja, sengaja lah berangkatnya. Apa sih pelayanan, apa segala macam di situ. Males lah ikutnya. Jadi kau baru pulang tuh sama. Mau udah selesai gereja langsung gak ikut kan? Ada. Kakak, abang. Udah itu wakilin. Males. Walaupun kamu udah gereja, tapi kan gak ada salahnya kamu ikut bawa lingkungan. Kan sama-sama memuliakan Tuhan juga. Iya, betul kata mama. Kalau ada salah-salah sama Tuhan, ya udahlah. Udah tadinya kan mau waktu. Terus lah sama mama. Kayak gitu sih sini, iya kan? Iya kali ya. Tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Merasa bahwa datang membawa tubuh tanpa membawa hati tulus di gereja sudah cukup. Padahal Tuhan menginginkan niat kita, hati kita sepenuhnya untuknya. Selain itu, kadang rasa malas terus menghampiri kita, seperti malas mengikuti pelayanan di gereja. Banyak sekali kegiatan yang dapat diikuti di gereja. Beberapa jenisnya diantara lain persekutuan, pewartaan, pengudusan, pelayanan, dan kesaksian. Halo semuanya. Hai. Kak, ini makanan yang kasih tadi. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Aku gabung ya. Oke. Syah, kok gak doa dulu? Ya enggak lah, orang aku udah lapar juga. Gak boleh kayak gitu loh. Ayo, nanti masuk neraka loh. Ayo. Ya, ayo. Bodoh amat sih, yang penting perutku keisi. Dengar tuh. Ayo kita dukung si Syah. Setuju sih. Yaudah sih, gak apa-apa, kan sekali. Ini jadi kebiasaan loh. Yaudah sih, suka hati dia aja. Udahlah, biarin aja orang itu pikir kita. Kok jadi berantem? Oh, jadi Kenji itu cuaca Cenayang itu bagaimana? Chongwu hasilnya aduh, kok sakit kali ya perutku. Udahlah, nggak apa-apa lah, besok bisa diperiksa. Yang penting aku belajar dulu lah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita ada ujian Mandarin 30-60 menit ya. Silakan kerjakan mulai sekarang. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home Oke and have a anak-anak, nice udah day. 60 menit silakan dikumpul ya ke depan. Mau selesai nggak selesai, kumpul. Halo anak Sheryl, silakan dikumpul. Teman-teman kamu udah ngumpul nih. Oh, baik Bu. Susah kali soal sumpah asli. Aku jawab B. Aku jawab C. Aku jawab A. Kamu jawab A ya? Catherine, kita masuk mereka yuk. Ayo. Maaf ya, kemarin. Ya, kenapa kok?
soal sama-sama yuk. Ya. Ini. Yang nomor 15 aku pernah jawab. Iya kak, itu susah kalau apa nih? Apa sih? Aku jawab C. Lah? Bisa sih kan dapat jawabannya? Bisa kan tadi. Syah, kau kenapa Syah? Kok lemes sekali kulihat? Ini perutku sakit kali dari semalam. Nggak kulkas dari tadi. Tapi kan tadi lagi ujian, jadi kalau misalnya ke UKS sayang kali. Ini udah hari terakhir juga. Iya sih, yaudah nanti pulang sekolah kok ke dokter aja. Iya. Halo anak-anak. Jadi Bu akan membagikan hasil ujian Mandarin ya. Dan bisa dibilang ada yang bagus nilainya, ada juga yang enggak. Jadi Bu akan bagikan satu-satu. Silakan ke depan ya. Iya Bu. Ada Bulan dan Lala sebagai yang tinggi 93. Tepuk tangan. Dan ini yang terakhir ya. Nilainya cukup kurang memuaskan ya. Syamora, Nina. Baca lagi ya nak. Baik Bu. Untuk Syamora nanti Ibu buat surat panggilan orang tua ya. Ini karena nilai kamu cukup paling rendah ya di angkatan kamu. Terima kasih untuk kedatangan orang tua Syamora ke kelas. Jadi Pak Bu, kemarin waktu saya mengkoreksi nilai Syamora itu nilainya drastis anjlok dan kemungkinan ada beberapa kendala yang dialami oleh Syamora. Jadi saya di sini memanggil Pak Ibu untuk menjelaskan atau mungkin bisa berkomunikasi sama saya kalau apa sih kendala yang dialami oleh Syamora waktu persiapan ujian untuk ujian terakhirnya gitu. Saya lihat sih perkembangan Amora baik-baik saja. Tapi apa kendala Nak? Jadi waktu belajar untuk ujian terakhir, saya kayaknya makan makanan yang kurang bagus deh Bu. Terus itu sebelum ujian juga saya gak berdoa dengan baik. Loh, emang kemarin kamu makan apa? Kemarin saya makan ayam sama cabai yang banyak Bu. Kan kamu belinya nasi ayam yang di kantin kan Nak? Terus kan bukannya kamu bilang kalau kamu itu tahan makan pedas, jadi nggak ada hubungannya dong? Mungkin ya kalau Ibu pikir kamu nggak berdoa mungkin bisa aja, karena kan ya yang kita sering pelajari kan memang kalau mau makan harus berdoa, sebelum makan kita harus berdoa gitu. Tapi bisa aja sih. Mungkin kamu tidak berdoa yang bagus Nak. Ya udah deh, lain kali Syamora berdoa dulu sebelum mulai aktivitas. Seringkali kita lupa untuk berdoa sebelum makan. Padahal doa sebelum makan itu penting agar Tuhan dapat memberkati makanan kita. Bukan hanya untuk makan saja kita berdoa, di setiap kegiatan kita, awalilah dengan berdoa agar Tuhan dapat melindungi kita dari segala hal buruk yang menghampiri kita. Keselamatan itu akan terjadi jika kita dapat merubah sikap buruk kita menjadi yang lebih baik. Bagi orang beriman, keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang siapapun dia, baik bagi orang baik maupun bagi orang berdosa. Bagi orang yang berdosa dan mau bertobat, maka akan mendapatkan pengampunan, sedangkan bagi orang yang baik diperintahkan untuk membuahkan kebaikan. Halo Dea. PRMTK ada kan? Ada ngerjain belum? Tunggu bentar ya. Halo, ada apa Cia? Boleh ketemu di meja depan tangga nggak? Oh ya, tunggu bentar ya. Kunci soalnya ya, karena Cia lagi ada ngajak ada urusan pentingnya gitu. Dia nyuruh aku kesini, nggak boleh ya? Maaf ya. Aku mau ngajak kamu untuk kebaptisan darurat papaku. Kamu kenapa? Papaku udah sakit parah. Emangnya harus baptis darurat? Iya, soalnya dulu papa aku belum dibaptis, jadi harus dibaptis dulu. Lah, emangnya baptis darurat itu apa? Perlu nanti aja dijelasin, soalnya aku dijemput. Tapi di mana?
di rumah sakit Elizabeth nanti jam 4. Ya udah deh, aku juga udah dijemput. Aku mau jemput mamaku ke puskesmas. Dadah. Rambutnya bagus lagi, pakai apa? Pakai sweet salt. Ini semua dia pakai sweet salt semuanya. Iya, lucunya anaknya udah umur berapa tahun, Dak? 2 tahun, Dak. Ih, udah bisa apa aja anaknya? Udah bisa makan sendiri, udah bisa jalan. Oh, udah dibaptis belum? Belum sih, tapi udah ada rencana. Banget. Ih, keren banget lah anaknya. Udah ada niatan untuk dibaptis. By the way, gimana anak ibu? Udah dibaptis belum? Maaf aja ya. Iya, kamu. Bagaimana ya Bu Emia? Meskipun Bu Emia nikah campur, ya itu udah tanggung jawab ibu untuk mendidik anak ibu secara Katolik. Mah, pulang yuk, Mah. Udah pulang sekolahnya. Deandra, aku pulang dulu ya, anakku udah datang. Tante. Mah, boleh nggak aku jam 4 ke rumah sakit Elizabeth? Boleh. Ngapain emang? Bapak Cia lagi ada acara baptis darurat. Loh, emang papanya Cia kenapa? Papa Cia lagi sakit parah. Oh, boleh. Oke, Mah. Aku kapan dibaptis ya, Mah? Nanti kita bicarain ya sama Papa. Oke deh, Mah. Masuk. Deandra pun menunggu Felicia dan keluarganya melaksanakan sakramen darurat. Setelah itu, Felicia dan Deandra pun berbincang panjang tentang sakramen baptis. Karena itu, Deandra mempunyai tekad yang kuat untuk mengikuti sakramen baptis. Kamu kenapa deh? Aku iri Mah sama yang dibaptis tadi. Aku juga ingin dibaptis. Yang sabar ya nak, nanti malam kita coba minta persetujuan dari papamu pas makan malam. Oke, Mah, tapi aku bakal tahu apa bakal nolak lagi seperti biasanya. Pak, boleh nggak kalau aku ikut perjalanan baptis? Alah, palingan kamu cuma ikut-ikutan. Wah, dia juga udah aktif kok di gereja dan dia emang udah bersedia kok buat dibaptis. Alah, palingan gara-gara Cia kamu ikut-ikutan. Enggak, Pak. Dia udah bersedia. Aku udah bersedia buat dibaptis. Mama juga udah nyutuin kok. Kenapa Papa terus begitu keras sampai Papa nggak mau buat aku dibaptis? Pak, itu udah jadi pilihan dia. Enggak. Halo Pak, dia udah siap. Apa harus sekarang? Iya, Pak. Enggak. Ayo loh, Pak. Dia udah mau dibaptis sekarang loh, Pak. Dia udah bersedia loh, Pak. Aku udah bersedia buat dibaptis. Ya udah, kalau itu pilihan kamu. Hah, beneran, Pak? Udah, Papa tinggal ya. Akhirnya dia bisa dibaptis, Pak. Iya. Sakramen baptis merupakan pintu gerbang untuk sakramen-sakramen lainnya. Sakramen baptis menjadi tanda bahwa seseorang diakui menjadi orang Katolik secara sah. Ketika menerima sakramen baptis, kita diterima ke dalam panguyuban umat Katolik yang ini gereja. Syarat baptis darurat antara lain orang itu sudah lama menyiapkan diri untuk menjadi Katolik. Namun, karena situasi darurat tidak mungkin lagi mengikuti proses yang biasa. Kita yang dibaptis jangan sampai melupakan tugas menjadi saksi Kristus melalui hidup dan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat.